Masih di kawasan Pontianak. Saya sekarang berada di Jalan WR Supratman. Jalan WR Supratman ini adalah salah satu jalan favorit yang suka saya lewati. Karena di sini kanan kiri jalan ditumbuhi oleh pohon-pohon rindang. Jadi kalau lewat di sini walaupun siang hari cukup teduh dan tidak panas. Bisa dilihat kondisi jalan memang sangat ramai karena di sini di jalan ini ada 3 sampai 4 sekolah ya. Jadi aktivitas kendaraan itu ramai, terutama di jam-jam murid-murid masuk sekolah dan pulang sekolah. Nah, di sini ada salah satu sekolah namanya SMPN 10 Pontianak. Jadi di di Indonesia itu sekolah itu ada sekolah swasta dan sekolah negeri milik pemerintah. Kalau sekolah negeri biasanya di belakang disematkan negeri, seperti yang tadi SMPN itu adalah sekolah menengah pertama negeri. Kita akan coba ke arah ini, ke Jalan Dewi Sartika. Di jalan ini ada satu pohon yang suka saya lihat kalau saya melewati jalan ini. Tepat di sebelah kiri kita, pohon yang besar ini. Apa kalian tahu nama pohon ini? Pohon ini adalah pohon kayu raja, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut golden shower. Nah, pohon kayu raja ini kalau sedang musim berbunga itu bisa menghasilkan bunga yang sangat banyak sampai memenuhi pohon ya. Warna bunganya itu warna kuning. Jadi bahasa Inggrisnya golden shower itu cukup menggambarkan indahnya pohon ini waktu sedang musim berbunga ya. Kalau musim berbunga itu satu pohon bisa kuning semua seperti emas ya, makanya disebut golden shower. Kebetulan saat ini bukan musim berbunga untuk pohon ini ya, jadi tidak banyak bunga yang bisa kita lihat. Tapi di sini kita bisa melihat ada sedikit bunga yang masih kita bisa nikmati. Kira-kira seperti ini bunganya, warna kuning. Bisa dibayangkan jika pohon ini berbunga lebat, satu pohon bisa dipenuhi dengan warna kuning yang indah. Seperti yang sebelumnya pernah saya ceritakan, di Pontianak khususnya di area kota, di bagian luar jalan utama, jalan besar, itu adalah area pertokoan dan perkantoran. Nah, dan seperti ini masuk sedikit saja ke jalan sekunder atau gang. Di sini sudah termasuk pemukiman, dan kali ini pemukimannya
memiliki jalan yang lebar ya. Jadi di sini sudah termasuk jalan, bukan gang lagi. Nah, di jalan ini saya juga menemukan satu gedung Yayasan Perkumpulan Warga Tionghoa yang bernama Yayasan Budi Agung. Nama Mandarinnya adalah Guangzhou Gongguan atau bahasa Teochew Guangxiao Gongguan. Guangzhou Gongguan. Tadi barusan saya sudah meminta izin kepada paman yang menjaga di gedung yayasan ini untuk memvideokan bagian dalam yayasan. Nah, di sini kita bisa lihat foto-foto pengurus yayasan dari periode ke periode. Yang istimewa dari yayasan ini adalah di bagian aula yayasan itu ada altar dari Dewa Guangkong. Altarnya sangat megah. Ikai Tito à? Oh. Ha. Ini adalah peta persebaran dari warga Kantonis atau Guanghu ya. Nah, jadi saya mendapatkan informasi dari paman ini untuk yayasan ini adalah yayasan perkumpulan marga khusus warga Guanghu atau Kanton. Memang populasi dari warga Guanghu atau suku Guanghu Kantonis di Pontianak ini sangat sedikit ya. Dari informasi dari paman tadi, hanya sekitar 200-an anggota yang terdaftar di yayasan ini. Dan warga-warga Guanghu atau Kanton di Pontianak itu sudah boleh dibilang tidak mampu berbahasa Kanton lagi ya, kebanyakan sudah beradaptasi. Sia kau nhiều pek gua nih oh. Oh. Nah, kita lihat di sini di yayasan ini juga ada satu set furniture antik ya. Ini menurut pamannya didatangkan langsung dari Tiongkok dengan ukirannya sangat indah dan usianya sudah 100-an tahun. Asal kongkong juga pakai Tanjung Pura ya. Tanjung Pura? Nah, dia bawa pindah aja. Oh, tahu-tahu tok Tanjung Pura. Tanjung Pura pek kong kek dia. Pek kong di kayak pek kong nih. Santong ya. Oh, Samtong iya kayak ya. Ah, iya kayak dari sini lah. Sangat juga pakai. Cuma kita qua lại chỗ thì qua chọc nhiều là. Xin ngọc chọc nhiều. Hè là what sai đủ tổ chức bơi rồi này. Thế thì qua lại trước đó. Asal chủ yếu Santong cái kek dia. Asal nha. Lại đi Trung Quốc là. Tao nói cao đi. Đúng phải. Áo đồ xò lại chứ. Có hoa chắc cân về kek đó. Hè trước bơi có khỏa. Di halaman gedung yayasan juga ada dibuat altar Dewa Langit ya. Baik, kita lanjut jalan. Saya lihat warga di sini
cukup suka menanam tanaman ya. Seperti di rumah ini menanam cukup banyak tanaman bunga dan buah. Lihat yang ini adalah salah satu tanaman herbal untuk campuran liang teh, minuman herbal orang Tionghoa. Kalau kami menyebutnya dalam bahasa Teochew adalah juilan. Ya, saya kurang paham bahasa Indonesianya apa. Mandarin juga saya kurang paham karena saya tidak atau belum mencari tahu. Kita lihat di sini. Di sini juga ditanam bunga oleander. Bunga oleander ini bunganya cukup indah. Dia bisa berbunga sepanjang tahun. Bunganya juga cukup lebat, ya. Tapi jangan terkecoh dengan keindahannya ya, karena bunga oleander ini seluruh tanamannya mengandung racun. Jadi pada saat kita menanamnya, mengguntingnya, pruning dan segala macam, itu kita harus cuci tangan dengan bersih. Ya, peralatan kita juga harus dicuci dengan bersih karena getah-getahnya itu mengandung racun. Dan tanaman ini jangan dibakar ya, karena dikatakan asap pembakarannya juga cukup berbahaya. Jalan ini juga memiliki beberapa jalur yang bisa tembus ke jalan utama, Jalan Gajah Mada. Seperti jalan ke sebelah kanan ini, jika lurus terus akan keluar ke Jalan Gajah Mada. Nah, di sini rumah-rumah di pemukiman ini termasuk besar-besar ya. Ada satu rumah, ini rumah lama sepertinya dari bangunannya. Rumah ini memiliki lahan yang sangat luas ya. Sederetan yang ini rumah lantai 2 yang termasuk rumah lama. Dan yang ini bangunan yang sudah dibangun baru. Ke arah ini kita kembali keluar ke Jalan WR Supratman, tempat kita mulai tadi. Jadi selain tembus ke Jalan Gajah Mada, ini juga bisa tembus kembali ke Jalan WR Supratman. Jadi banyak digunakan sebagai jalan alternatif untuk dari arah WR Supratman ke Jalan Gajah Mada dan sebaliknya. Dari sini saya ingin ke sebelah kiri.
Di jalan ini juga ada satu gedung Yayasan Perkumpulan Marga yang sangat megah ya. Ini adalah Yayasan Tanjung Harapan Perkumpulan Marga Tan atau Chen 印尼西家坤甸城市总亲会颍川郡侯 Di pintu utama ada dua bait Duilian Chun Xia Qiu Dong Xing Hao Yun. Di sini masih ada satu. Dong Xi Nan Bei Yu Wei Ren. Kita lihat ke dalam. Ini adalah aula utamanya ya. Aulanya cukup besar. Di tengah-tengah aula dihiasi dengan papan nama. Yingchuan Junhou. Xing Chun Sheng Zhong Zui Yuan. Li Zhong Jing Lao Zun Xian. Di sini kita juga bisa lihat foto-foto dari pengurus yayasan ya. Ini nampaknya dari beberapa periode. Juga ada daftar sumbangan. Baik, kita pamit dulu.